Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semua sahabat super dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai kita semua, amin. Selamat datang di channel ini, tempatnya pembelajaran sekaligus hiburan untuk kita yang lagi kesepian. Jangan lupa untuk subrek, karena barang siapa yang subrek niscaya ia diluaskan rezekinya, amin. Bersiaplah untuk menemukan kebijaksanaan dalam setiap kisah nyata yang terjadi di alam jagat raya ini. Kisah nyata yang selanjutnya diringankan dengan sentuhan sedikit humor agar cerita tidak terlalu menyeramkan. Ayo kita mulai hari ini dengan senyuman, karena hidup ini terlalu berat dan kita terlalu keren untuk tidak tersenyum. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari Anda dan selamat menonton. Sebagai seorang anak, penting untuk selalu menunjukkan rasa syukur atas pengorbanan dan cinta yang tak terhingga yang diberikan oleh orang tua. Kita diingatkan untuk menghargai setiap pelajaran hidup dan nilai-nilai yang mereka ajarkan, mengingat bahwa pengalaman orang tua seringkali menjadi sumber kebijaksanaan berharga. Selain itu, seorang anak juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan orang tua pada masa tua, baik secara finansial maupun secara emosional. Menjaga komunikasi yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan moral menjadi langkah-langkah konkret dalam memenuhi kewajiban berbakti. Dengan demikian, seorang anak yang berbakti tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk orang tua, tetapi juga mewarisi nilai-nilai kekeluargaan yang akan terus berguna dalam generasi selanjutnya. Namun sebaliknya, ketika seorang anak mengabaikan kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tua, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan keluarga. Kegagalan untuk memberikan perhatian, penghargaan, dan dukungan kepada kedua orang tua dapat menciptakan rasa kesepian dan kehilangan di pihak mereka. Tidak hanya itu, sikap acuh tak acuh terhadap kebutuhan orang tua juga dapat merusak ikatan emosional dan memicu konflik dalam keluarga. Seperti halnya kisah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana ada seorang anak yang tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Kisah nyata kali ini berasal dari Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pada hari Senin 1 Januari 2024. Korban bernama Guntur Surono yang baru berusia 22 tahun, sedangkan pelaku alias ayahnya sendiri Sutikno Miji berusia 59 tahun. Kisah bermula ketika Guntur pulang ke rumah dalam keadaan mabuk pada Senin sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Guntur kemudian ditegur adiknya, Jaryo Winoto, yang baru berusia 18 tahun. Karena pengaruh minuman keras yang masih merasuki Guntur merasa tidak terima atas teguran adiknya tersebut. Guntur emosi dan memukul adiknya dengan sebuah piring. Merasa belum puas dengan apa yang dilakukannya, Guntur pun mengancam akan membunuh adiknya dengan menggunakan pisau. Keduanya pun terlibat cekcok di dapur. Hal ini diketahui ibunya dan ia langsung berteriak seolah memberitahu bahwa sang adik mau dibunuh oleh kakaknya. Teriakan sang istri kemudian didengar oleh sang ayah Sutikno. Seketika ia pun berlari ke arah teriakan tersebut dengan berniat untuk melerainya. Sesampai di tempat kejadian, sang ayah bergegas melerai keduanya. Merasa khawatir terhadap keselamatan keluarganya, sang ayah meminta istri dan anaknya untuk pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Sementara tinggallah sang ayah dan Guntur yang berada di tempat itu. Lantaran sang ayah masih merasa jengkel terhadap Guntur yang kerap kali membuat onar di keluarganya, Sutikno marah dan mereka pun berdua serta saling hancak satu sama lainnya. Melihat ada sebuah kayu di dekatnya, Sutikno lantas mengambilnya dan memukul anaknya hingga ia terjatuh.
Sutikno kembali melancarkan aksinya dengan memukul kepala Guntur menggunakan batu hebel yang berada di dekatnya. Setelah terjatuh, Sutikno lanjut menginjak perut Guntur, bahkan kepala Guntur sempat dibenturkan ke lantai hingga akhirnya ia tewas. Awalnya Sutikno hanya ingin membuat putra sulungnya itu lumpuh agar tidak membuat onar di lingkungan dan keluarga. Namun takdir berkata lain. Anak durhaka ini tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Guntur akhirnya tewas. Diketahui bahwa Guntur sejak lama, bahkan ketika masih duduk di bangku SMP, sudah sering membuat onar di lingkungan keluarga. Pernah satu keluarga ini mengungsi karena merasa tidak nyaman dengan kelakuan anaknya ini. Namun semenjak Guntur mengalami kecelakaan, keluarganya kembali ke rumah dan merawatnya hingga sembuh. Setelah sembuh, bukannya berubah, malah ia semakin merajalela dalam membuat onar di rumahnya. Saya tidak kenapa-kenapa dipukuli, istri saya sampai menyembah-nyembah ke dia, ujar Sutikno. Mengetahui sang anak sudah tidak bernyawa lagi, sang ayah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT dan Pak RW. Ia pasrah dengan apa yang akan diterimanya nanti. Selanjutnya Pak RW melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Kini Sutikno yang kesehariannya bekerja serabutan harus mendekam di penjara. Upaya restoratif justice tidak bisa dilakukan karena korban tewas dan pelaku menghajar saat korban sudah tidak berdaya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 UU RU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikianlah kisah nyata ini disajikan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran tentang pentingnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Melalui kisah ini, kita diingatkan akan nilai-nilai seperti rasa hormat, perhatian, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan keluarga. Kisah ini menjadi cermin bagi setiap anak untuk merenung dan memahami bahwa kewajiban berbakti bukan hanya suatu tuntutan, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk menjaga ikatan kasih sayang dan menghormati peran orang tua dalam membentuk kita menjadi individu yang baik. Satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci hidup sukses kita di dunia, sekaligus merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun kebahagiaan dan kedamaian batin. Ketika kita tulus berbakti kepada keduanya, maka pintu-pintu rezeki dari segala arah akan terbukakan untuk kita. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi setiap generasi untuk senantiasa menjalankan kewajiban berbakti dengan penuh penghargaan dan cinta, mengukir kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang harmonis.